Menurut Bapak apa akar penyebab cash flow ini menjadi satu isu juga yang besar, Pak? Menurut saya penyebab utama adalah yield produksi kita tidak sesuai dengan standar. Oh, oke. Kan? Faktor harga CPO. Gimana dari sisi perusahaan menanggapi atau membuat strategi agar fluktuasi harga ini tidak berdampak secara signifikan terhadap cash flow dan produktivitas kita? Mungkin kita dari sisi pendekatannya melalui sisi proyeksi cash flow, Pak. Oke. Ya, kalau kita mungkin sedikit cerita terkait yield produksi ya. Nah, dari yield produksi itu kita ada dua kita bagi. Pertama adalah yield taking. Oke. Ya. Kedua yield making yang tadi saya sampaikan. Oke. Pak melihat industri ini bukan hanya sekedar profit, kemudian bukan hanya sekedar biaya, tapi juga ada pengelolaan aspek berkelanjutannya. OJK beberapa aspek menentukan aspek sustainability. Gimana Bapak melihat ini? Nah, ini kayaknya pertanyaan titipan. Titipan dari Bapak sendiri gitu ya. Selamat pagi teman-teman. Perkataan menarik dari Benjamin Franklin mengatakan bahwa beware of little expenses, a small leak will sink a great ship. Jadi beliau mengatakan hati-hati terhadap biaya-biaya kecil karena biaya-biaya kecil itu bisa menenggelamkan kapal yang besar. Di korporasi, di industri sawit, terkadang biaya-biaya kecil ini sering tidak terdeteksi dan seringkali menjadi masalah yang besar pada suatu saatnya nanti. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Teman-teman kalau melihat FAPA itu kurang lebih ada lebih dari 12.000 karyawan. Nah, kita sambut dulu Pak Doni. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Aron. Betul ya, intro saya begitu ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Pak Doni, beliau Deputy Managing Director di FAPA sejak tahun berapa Pak? Mungkin 2015 ya. 2015, 10 tahun. Ya. Pak, kalau bagi teman-teman kalau melihat profil mungkin bisa diakses di website kita. Karena kita perusahaan terbuka, jadi susunan direksi, komisaris itu ada profilnya. Tapi ini saya mau tanya dari sesuatu yang tidak tertulis di website. Pak, masa SMA Bapak itu ada di mana, Pak? Di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tanjung Pinang ya. Tanjung Pinang, dia masuk Kepri ya? Betul, Pulau Bintan. Pulau Bintan. Oh, memang Bapak asli dari sana, orang tua? Ya, betul. Oh gitu. Dari kecil memang di sana ya? Ya, bukan dari kecil aja, dari melahirkan di sana. Berapa bersaudara Pak Doni? 1 abang, 1 adik. 1 abang, 1 adik. Semuanya profesional atau pengusaha? Kalau abang lanjutin usaha orang tua. Kalau adik profesional. Profesional ya. Kalau boleh tahu usaha orang tua Pak? Ada joinan, ada pabrik ini minuman kemasan. Oh oke. Di Pulau Bintan sana. Jadi Pulau Bintan Bapak berpetualang setelah dari SMA. Ya, mulai kuliah udah merantau ke Jakarta. Terus merantau ke Kalimantan. Terus baru balik lagi ke Jakarta. Oke. Teman-teman, spesifik pada kesempatan kali ini dengan Pak Doni, kita akan bicara tentang berbagai macam isu, terutama kaitannya dengan sektor keuangan. Pak Doni itu secara administrasi ataupun secara harian memang itu berkutat banyak di pengaturan finance ya Pak ya, kurang lebih.
Saat ini sih sudah tidak terlalu karena sudah ada Pak Henry Rijal yang Ya. menangani hal tersebut kan. Kalau dari saya mungkin tidak secara makro ya. Ya. Eh, secara keuangan memang kita ada Pak Henry Rijal sebagai Direktur Keuangan, tetapi reportnya juga ke beliau, ke Pak Doni. Jadi Pak Don, dari perspektif Bapak, sebenarnya kalau kita review, itu pengalaman Bapak di industri sawit ini kan juga bukan waktu yang sebentar ya, sudah puluhan tahun ya. Jadi kalau Bapak melihat di industri ini tantangan terbesarnya dalam mengelola keuangan itu seperti apa? Menurut saya untuk tantangan dari sisi keuangan ya, aspek keuangannya sebenarnya tidak beda jauh dengan industri lainnya ya. Dari aspek pendapatan pertama, kedua pengeluaran, ketiga investasi, keempat pengelolaan utang. Kan gitu, 4 aspek yang kita lihat di sisi manajemen keuangan gitu kan. Jadi tantangan terbesar menurut saya di industri kelapa sawit ini adalah bagaimana caranya kita membuat suatu proyeksi keuangan di masa depan yang pencapaian realisasinya tidak beda jauh dari proyeksi. Karena apa? Karena proyeksi yang kita lakukan itu semua kan berhubungan dengan kebutuhan dana yang ada. Ya, apakah defisit, apakah surplus, kan gitu. Dan faktor koreksi, faktor yang mempengaruhi aspek-aspek itu banyak. Contoh kita bicara misalnya pendapatan. Ya. Pendapatan yang mempengaruhi pendapatan apa? Pertama, harga. Harga CPO kita tidak bisa tentukan. Yaitu berdasarkan harga pasar. Nah, itu satu faktor yang tidak bisa kita kendalikan. Ya kan. Nah, kedua dari sisi yield produksi yang mempengaruhi pendapatan juga. Yield produksi itu artinya kemampuan satu perkebunan untuk menghasilkan buah, ya sampai ke PKS diolah sampai menjadi CPO. Nah, yield produksi ini kadang kita proyeksinya sesuai dengan standar dari bibit yang kita tanam. Ya, misalnya dulu ada pakai bibit Mariat. Nah, setiap tahun tanam ada proyeksi yieldnya harusnya standarnya berapa kan gitu. Namun realisasinya kadang standar itu tidak kita bisa capai. Kenapa? Karena banyak faktor juga. Salah satunya misalnya cuaca. Cuaca kemarau panjang. Produksi biasanya akan turun. Curah hujan tinggi sama juga kurang lebih sama. Jadi ada hal yang walaupun dari sisi agronomi kita sudah lakukan dengan benar, namun karena ada kondisi cuaca yang tidak memungkinkan sehingga yieldnya tidak bisa kita capai gitu. Jadi itu satu tantangan juga dalam kita menyusun satu proyeksi. Itu tantangan dari sisi income-nya, stream income-nya. Jadi tadi kalau dari sisi harga itu relatif given. Harga dari CPO kita nggak bisa banyak berbuat. Tinggal dari sisi quantity yang bisa kita produksi. Nah, terkadang ada faktor yang ini kita nggak bisa kendalikan juga. Kita bukan avatar juga ini. Iya. Kita bukan apa yang di Bali itu. Siapa tuh yang Mbak Ririn ya? Iya. Ya, yang bisa mengendalikan cuaca. Jadi faktor cuaca ini juga bisa mempengaruhi proyeksi produksi. Jadi tantangan terberatnya justru di situ ya. Ada sesuatu yang kita tidak bisa kontrol. Kita tidak bisa kendalikan sehingga proyeksi yang kita buat cukup tinggi selisihnya nanti dengan tingkat selisihnya ya dengan realisasinya nanti. Tapi kan hujan, cuaca itu sesuatu yang kita bisa tahu bahwa itu akan jadi masalah.
kita harusnya sudah bisa belajar banyak. Industri ini sudah puluhan tahun ada. Dari sisi manajerial itu bagaimana mengatasi begini-begini, Pak? Dari sisi agronomis kalau untuk cuaca saya rasa masih belum ada yang bisa memastikan bahwa dengan misalnya kemarau panjang di perkebunan apa yang harus dilakukan? Apakah dengan penyiraman? Rasanya tidak mungkin, ya kan? Nah, terus kalau curah hujan yang tinggi mungkin dari pembentukan buah itu kan akan menjadi sedikit lebih sulit. Nah, ya mungkin aspek secara agronomi saya belum terlalu tahu detail ya. Apakah ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki hal tersebut, kan gitu. Jadi tapi so far selama ini yang saya lihat itu yang menjadi faktor koreksi. Ya, yang menjadi faktor koreksi dari beberapa perusahaan perkebunan sawit besar juga misalnya, karena ada masa El Nino, nah produksi tahun berikutnya akan turun kan gitu. Secara nasional juga itu tercermin bahwa kemarau yang panjang berpengaruh, curah hujan yang tinggi juga berpengaruh. Itu kenapa sawit sangat ideal itu di cuaca yang relatif seimbang antara kemarau dan hujannya gitu ya, Pak. Ya betul. Betul. Oke, Pak Don, ini industri sawit ini kan kalau kita flashback katakanlah 20 atau 30 tahun yang lalu sampai sekarang silih berganti krisis kita alami ya. Mulai dari krisis ekonomi 98, kemudian 2008 sampai Covid kemarin. Ini relatif survive. Sawit digadang-gadang sebagai industri yang stabil dan menguntungkan terus. Tapi kita juga tidak pungkiri bahwa banyak terjadi permasalahan cash flow di industri ini. Menurut Bapak apa akar penyebab cash flow ini menjadi satu isu juga yang besar, Pak? Sebenarnya di grup kita juga pernah mengalami hal tersebut ya pada tahun 2018, 2019 ya kan, harga turun drastis pada saat itu. Nah, menurut saya penyebab utama adalah yield produksi kita tidak sesuai dengan standar. Ya kan? Yield produksi kita tidak sesuai dengan standar. Ya. Kedua, ya karena harga anjlok, kan gitu. Ketiga, karena ada pinjaman bank yang harus udah mulai diangsur misalnya. Dan keempat, tidak adanya antisipasi atas faktor koreksi mungkin dari harga, dari produksi yang tidak tercapai. Nah itu 4 faktor menurut saya. Nah, dari sisi yield produksi, kenapa bisa menjadi masalah di cash flow? Jadi perumpamannya gini Pak, pada saat satu perusahaan mau membangun kebun, mereka kan sudah buat satu proyeksi nih, 4 tahun pertama semua investasi, dengan nilai investasi sekian juta per hektar misalnya. Nah tahun kelima mulai ada menghasilkan. Nah setelah mulai menghasilkan, angsuran bank udah mulai jalan. Ya, angsuran pokok bank udah mulai jalan walaupun dengan porsi yang lebih kecil ya, kan gitu. Jadi pada saat kita bikin proyeksi di atas kertas itu semua bagus Pak. Profitnya, surplus uangnya bagus. Bankable lah pokoknya. Ya, namun pada saat realisasi, misalnya kita bicara yield produksi tidak sesuai dengan standar yang kita proyeksikan, ya, itu akan lari semua nih. Ya, dari nilai pendapatannya pasti akan turun drastis. Belum lagi harga yang kita proyeksikan sama dengan realisasi yang akan terjadi 4 tahun ke depan, kan gitu. Jadi, nah harga kita memang tidak bisa diutak-atik. Ya, yield produksi yang masih mungkin bisa kita kendalikan. Dalam arti gini, apabila kita mengabaikan cuaca dulu ya, apabila kita melakukan semua penanaman, ya perawatan sesuai dengan kaidah agronomi, praktek
agronomi yang bagus, artinya yield yang harus bisa didapat harusnya sesuai standar, kan gitu, harus sesuai standar dan pasti sesuai standar. Karena mereka sudah melakukan analisa dan trial sudah cukup lama sehingga bisa dipakai standar bibit yang kita gunakan, kan gitu. Nah, kenapa yield produksi bisa tidak tercapai? Ya tadi saya sampaikan ada faktor cuaca pertama. Kedua, agronomi praktek agronomi tidak dilakukan dengan benar. Mulai dari penanaman sampai perawatan sampai bisa panen. Contohnya misalnya jarak tanam terlalu dekat. Ya. Terus mungkin juga masalah lahan berpasir, lahan gambut. Akan pengaruh juga ke yield produksi. Nah, jadi kenapa yield produksi itu penting? Berhubungan dengan cash flow, ya dari situ sisi pendapatan itu. Tadi panjang lebar berbicara dari sisi pendapatan. Ini kan cash flow, berarti ada pendapatan dan ada pengelolaan biaya. Betul. Nah, Bapak melihat masalah pengelolaan biaya biasanya ribetnya itu di mana, Pak? Nah, kalau kita bicara biaya, sebenarnya komponen terbesar ya biaya di perkebunan itu adalah upah tenaga kerja. Itu mencapai 45 sampai 46% dari total biaya kebun. Ya, upah tenaga kerja artinya tenaga kerja panen, tenaga kerja perawatan, langsung dan tidak langsung. Ya, angkutan, supervisi. Yaitu mencapai 46%. Ya. Jadi pada saat kita membuat suatu proyeksi, biasanya untuk tenaga kerja adalah apa? Kita kunci output. Output yang kita mau. Artinya output yang kita mau ya standar yang bisa dikerjakan lah dengan produktivitas yang standar, kan gitu kan. Jadi kadang kalau output di lapangan realisasinya tidak tercapai, maka apa yang terjadi? Pertama, tenaga kerja berkurang jadinya. Karena output tidak tercapai, ada area yang tidak dikerjakan jadinya. Kan begitu. Jadi kalau ada area yang tidak dikerjakan, kita harus nambah tenaga kerja. Nambah tenaga kerja artinya apa? Biaya rekrut bertambah. Apalagi infrastruktur perumahan harus bertambah. Alat kerja harus bertambah. Nah, itu kan biaya semua. Kedua, yang pengaruh itu juga turnover yang tinggi. Ya, dari kalau kita di industri perkebunan sudah lazim ya, tapi artinya bukan jadi alasan, sudah lazim turnover karyawan cukup tinggi. Ya, terutama di daerah Kalimantan, kan itu. Jadi kalau kita sering menggonta-ganti karyawan, artinya karyawan baru harus belajar lagi. Nah, output yang kita mau itu akan susah untuk kita dapat. Ya, karyawan di sini dalam konteks ini karyawan yang ujung tombak ya, kayak pemanen, perawatan. Betul. Kalau dia berganti atau sangat sering berganti, ya kita mengulang lagi dari awal. Relatif prosesnya jalan di tempat jadinya. Betul, karena karyawan yang pengalaman itu susah untuk kita cari. Nah, kan perkebunan besar saat ini kan bertambah terus. Ya, kebutuhan tenaga kerja juga bertambah terus. Sehingga kekurangan tenaga kerja itu mau gak mau kita juga harus rekrut orang yang tidak berpengalaman gitu. Yang berpengalaman susah dan banyak dicari. Betul. Ya. Oke, dari sisi biaya, dari sisi pendapatan itu pengaruh terhadap cash flow. Betul. Saya mau spesifik terkait dengan tadi faktor harga CPO. CPO ini di sawit ini kita di perusahaan hampir tidak punya kuasa untuk menentukan harga. Ya. Gimana dari sisi perusahaan menanggapi atau membuat strategi agar fluktuasi harga ini tidak berdampak secara signifikan terhadap cash flow dan produktivitas kita. Nah, oke. Jadi
mungkin kita dari sisi pendekatannya melalui sisi proyeksi cash flow, Pak. Oke. Pada saat kita menyusun cash flow untuk tahun depan, untuk periode berikutnya misalnya, kita akan ada satu bracket, maksudnya asumsi. Dengan harga CPO sekian, cash flow kita seperti apa? Dengan harga sekian, cash flow kita seperti apa? Jadi susun skenario begitu. Betul. Udah susun skenario dan perlu ada antisipasi juga. Worst case-nya kalau harga CPO turun sampai sekian, kita ada defisit berapa? Nah, defisit itu mau ditutup dari mana? Nah, itu yang sudah harus kita persiapkan dari awal gitu. Ya. Sorry saya potong, Pak. Ya. Price CPO itu kalau kita ingat-ingat itu anjlok-anjlok itu 2018. 18-19. Itu bagian dari proyeksi nggak? Di luar? Itu agak di luar proyeksi. Agak di luar proyeksi. Terlalu drastis turunnya. Namun ya walaupun tersendat-sendat cash flow kita, akhirnya kita bisa lewati juga ya dengan bantuan-bantuan dari relasi kita dari supplier kita, dari kontraktor kita gitu, Pak. Jadi kita memang punya, ketika kita nyusun proyeksi atau nyusun anggaran, kita punya bracket-bracket, istilah Pak Doni bracket-bracket atau skenario. Kalau harga CPO sekian, kita bergeraknya begini. Kalau sekian kita bergeraknya begini. Kurang lebih begitu ya, Pak ya? Betul. Dan pasti kita akan memprioritaskan biaya yang harus dikeluarkan. Oke. Ya, dengan kondisi cash flow sekian, misalnya defisit. Jadi apa yang mau kita prioritaskan? Apakah biaya operasional? Apakah investasi infrastruktur? Apakah ya dari situ kita evaluasi. Kalau dengan kondisi harga sekian, cash flow kita seperti apa? Nah, ini apakah bisa kita maksimalkan? Misalnya pupuk harus kita prioritaskan, kan gitu. Mungkin yang lain bisa kita kurangkan. Oke. Jadi dari pendekatan cash flow yang menurut saya lebih enak kita monitor gitu. Ya. Itu kenapa kita, teman-teman, kalau di perusahaan yang terutama yang di sawit itu, mungkin bukan hanya di sawit tapi di mana-mana, ketika propose dana itu selalu dua kata ini yang selalu familiar, cash flow. Jadi manajemen itu pendekatannya selalu bagaimana memaintain cash flow yang sehat. Karena itu tadi, terutama di industri sawit, we never know ketika pricing itu tiba-tiba bergerak ke arah yang berlawanan. Nah, ini cash flow ini darahnya kita. Kalau dia mengalami krisis, krisis juga lah kita. Gitu ya, Pak ya? Betul. Makanya kita harus ada antisipasinya, Pak. Jangan sampai gaji tidak terbayar kan. Betul. Ya, alhamdulillah di FAPA belum pernah telat bayar gaji. Ya, catat itu ya. Oke. Oke, Pak, dari sisi pengelolaan pengeluaran, tidak sedikit juga, ini bukan hanya terjadi di FAPA mungkin, atau banyak di tempat yang lain, pengalaman kita itu terjadi fraud, terjadi manipulasi biaya dan lain-lain. Bapak melihat ini apa penyebabnya? Kalau bicara penyebab, tentunya pertama ya manusianya. Ya. Kedua ya mungkin kesempatan. Ya. Kan ada kesempatan kan gitu. Nah, jadi kayak kata Bang Nabi ini ya. Kejahatan itu timbul karena ada niat dan ada kesempatan. Betul, ada manusia dan ada kesempatan. Oke. Jadi mungkin tidak ada niat, tapi karena ada kesempatan. Kesempatan ini gimana maksudnya, Pak? Artinya mungkin dari sisi internal kontrolnya, ada loophole. Ya, ada loophole dan ada informasi dari luar yang diterima bahwa atau dari sisi kontraktornya, dari sisi ininya bisa memberitahukan ini ada celah loh.
Bisa gini loh, bisa ini loh. Nah ini kalau bagi yang masih fresh ya. Kalau yang sudah pengalaman di tempat lain, artinya dia kan tinggal jiplak aja. Kalau internal kontrol perusahaan tidak bagus, Ya. kan gitu kira-kira. Jadi strategi untuk mengurangi risiko ini? Nah kalau strategi menurut saya pertama kita kan harus lakukan pemetaan dulu. Di aspek mana ya yang akan timbul fraud lebih besar. Ya. SOP kita harus review ya secara berkala kan. Apakah dengan SOP yang sudah ada, apakah masih ada peluang untuk terjadinya fraud? Paling besar di mana Pak? Di sisi mana sering terjadi fraud ini? Kalau saya lihat laporan audit ya paling besar di manipulasi dokumen, manipulasi BSTP, fiktif gitu kan. Oh, BSTP itu adalah berita acara serah terima pekerjaan. Jadi ada pekerjaan kontrak, kemudian ada berita acara selesai gitu ya. Betul. Itu sering terjadi nilai atau capaian fiktif. Betul. Oh, betul. Itu sering terjadi seperti itu, modusnya gimana Pak? Yang terakhir terjadi lah ya, yang kita bukan temukan. Bukan di FAPA, tapi mungkin di tempat yang lain. Ya, jadi seringkali mereka buat satu nota fiktif, karena ini kan di pedalaman. Oke. Ya kan, kalau mau ada misalnya membeli material ya, untuk memperbaiki sesuatu. Ya. Mereka kan ngajukan dana. Dana droplah ke kebun. Nah, jadi kebun kan dari sisi pihak kebun kan mereka lah yang melakukan pembelian. Nah, kalau ada pimpinan kebun yang nakal, kan tinggal diatur aja ini dananya. Nah, karyawan di bawahnya kan nggak berani sama pimpinannya misalnya. Jadi dibuatlah nota fiktif, beli ini, padahal tidak ada material itu yang dibeli. Gitu kira-kira. Terus kalau bicara BSTP, serah terima pekerjaan. Nah, misalnya kita ada pekerjaan untuk membuat titik panen misalnya. Kan dilakukan orang banyak kan di lokal di lapangan kan. Ya, kontraktor lokal. Ya. Jadi jumlah yang diajukan pembayaran misalnya 100 unit. Padahal realisasinya cuma 50 unit. Berarti kan sisa 50 unit kita, walaupun kita langsung bayar ke kontraktornya, artinya ada kerjasama antara kontraktor itu dengan oknum staf di kebun kan gitu. Bisa bagi berdua atau bagi berapa tergantung kesepakatan mereka. Nah, itulah menurut saya yang sering terjadi gitu. Dan akhirnya kita mengetahui dari audit atau dari whistleblower kita, betul. Dan tidak ada kejahatan yang sempurna. Bagaimanapun rapinya disusun, tetap itu pasti akan menguak. Ini beberapa kali terjadi, teman-teman. Sekali lagi bukan di FAPA, tapi di beberapa tempat itu cerita-cerita begini banyak ya padahal. Jadi kerjasama dengan kontraktor, kemudian mengatur harga, spek dan lain-lain, pasti akan ketahuan. Karena itu integritas sangat dibutuhkan. Tadi seperti kata Pak Doni, karena sawit ini kita di kebun ini di remote area, pengawasan atau teknologi agak sulit gitu ya Pak ya. Tapi seiring berjalan waktu, fasilitas diperbaiki, komunikasi diperbaiki, hal-hal begini kita bisa minimalisir lah. Ya, mungkin tambahan lagi Pak Ron, ya. Mungkin selain kita memapping yang tadi saya sampaikan, mapping area-area yang potensi tinggi. Sebenarnya perusahaan juga harus memanfaatkan ya sistem informasi teknologi itu untuk membangun satu sistem ERP. Ya,
ya, satu sistem ERP yang untuk apa? Untuk dalam sisi pencatatan dan pengendalian proses operasional di kebun sampai di PKS, maupun sampai di kantor pusat, kan gitu. Jadi dengan adanya sistem ERP yang terintegrasi ini, jadi akan mengurangi pekerjaan-pekerjaan manual di lapangan, dan juga bisa menghindari atau mengurangi resiko fraud yang bisa dilakukan oleh staf-staf di lapangan. Jadi mempercepat proses, menghilangkan yang manual-manual, lebih cepat juga informasi tersampaikan, keputusan lebih cepat, juga kalaupun terjadi fraud langsung cepat terdeteksi. Bisa terdeteksi cepat. Itulah perannya teknologi ya Pak ya. Akselerasinya di situ. Betul. Dulu mungkin sudah kejadian beberapa kali baru ketahuan, tapi dengan teknologi lebih cepat terdeteksi. Nah, objektifnya di situ ya Pak ya. Oke. Pak Don, apalagi tantangan terbesar menurut Bapak yang di industri ini itu untuk meningkatkan efisiensi? Tadi dari sisi pendapatan kita sudah banyak bahas harga, kemudian yield, tapi dari sisi efisiensi apa menurut Bapak tantangan terbesar? Ini kan kita mengelola sekian ribu karyawan, sekian banyak aset. Menurut saya kalau dari sisi efisiensi, artinya maksud Bapak cost efisiensi ya. Cost efisiensi. Ya, untuk cost efisiensi yang paling bisa kita lakukan adalah mengoptimalkan output daripada tenaga kerja. Karena sudah tadi saya sampaikan, itu upah tenaga kerja itu komponennya 46% dari total biaya kebun. Dari total biaya kebun. Ya. Jadi kalau kita bisa menaikkan output, ya otomatis biaya kebun itu akan turun. Jadi itu. Jadi selain itu, menurut saya yang lain-lain tidak terlalu banyak impact ya. Ya. Kalau pupuk, pemakaian pupuk kita memang harus 100%. Nggak bisa ditawar ya? Nggak bisa ditawar karena kita mau ada namanya yield making. Ya kan, yield making artinya kita harus bisa menciptakan buah ya yang kita panen periode berikutnya. Gitu Pak. Jadi salah satunya ya dengan pemupukan yang benar gitu. Yield making ini ya Pak ya. Program yield making artinya kita mau menciptakan produktivitas yang lebih, kurang lebih begitulah ya. Ya, kalau kita mungkin sedikit cerita terkait yield produksi ya. Nah, dari yield produksi itu kita ada dua kita bagi. Ya, pertama adalah yield taking. Ya, yield taking itu artinya apa? Buah itu sudah ada di pokok. Tinggal bagaimana caranya kita memanen buah tersebut ya dengan budaya panen yang benar dan terkirim sampai ke PKS. Taking. Ambil. Betul. Jadi ini yang harus kita optimalkan ya dengan kondisi kalau budaya panen sudah berjalan dengan konsisten, itu sangat membantu dari sisi OIR dari PKS. Nah, itu yield taking. Nah, kedua yield making yang tadi saya sampaikan. Yield making. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa buah yang sudah kita panen hari ini akan punya buah di periode selanjutnya. Untuk kita panen kembali. Nah, kita kan harus mengejar yang tadi sampai kita harus mengejar nih yield produksi sesuai standar dari bibit yang kita tanam. Nah, ya. Jadi saat ini kita lihat gap antara realisasi yield produksi dengan standar itu kadang cukup jauh gitu. Dan masih ada peluang untuk bisa kita kejar. Ya, untuk peningkatan yield produksinya. Makanya kita sekarang fokus juga di yield making. Bagaimana kita memastikan bahwa faktor-faktor koreksi yang terjadi sekarang yang tidak mencapai standar itu kita lakukan perbaikan. Ya, sehingga
untuk periode selanjutnya kita bisa mulai mengejar ke yield yang kita harapkan. Oke. Gitu. Ya, itulah yield making tadi ya. Betul, betul. Oke. Karena sekali lagi itu strategi yang dipakai untuk memaksimalkan revenue tadi. Betul. Betul. Oke, Pak. Pak Don, dari sisi apalagi kita FAPA itu dari sisi perusahaan terbuka. Bapak melihat industri ini bukan hanya sekedar profit, kemudian bukan hanya sekedar biaya, tapi juga ada pengelolaan aspek berkelanjutannya. OJK beberapa aspek menentukan aspek sustainability. Gimana Bapak melihat ini? Nah, ini kayaknya pertanyaan titipan nih. Titipan dari Bapak sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya dari sisi keuangan gitu ya maksud Bapak ya? Ya, dari sisi keuangan ya. Saya melihat tetap kita pendekatannya tetap melalui proyeksi cash flow, Pak. Oke. Ya, tetap melalui proyeksi cash flow. Nah, praktik keberlanjutan ini kan sudah digaung-gaungkan sudah beberapa tahun lalu dan makin kencang kan gitu kan. Memang saat ini kita masih melakukan hal yang kita anggap sebagai compliance saja. Oke. Ya, kita ngikutin aturan yang ada. Ya. Nah, untuk lebih dari itu, saya rasa baru kita mulai juga kan. Kita ada program IGA, ya. Program IGA ini kan Bapak bosnya kan gitu. Nah, sudah kita mulai dan itu sudah kita tercermin dalam proyeksi cash flow yang kita susun gitu loh Pak. Jadi artinya mau nggak mau praktik keberlanjutan itu udah harus mulai kita akomodir gitu. Ya, udah mulai kita akomodir. Jadi ya tentunya semua tergantung kondisi cash flow perusahaan kan gitu. Perusahaan ini kan profit oriented, bukan NGO Pak. Ya betul. Ya kan. Jadi pasti akan melihat cost dan benefitnya apa. Tapi kalau untuk saya rasa untuk compliance dan kita menuju ke arah yang lebih baik lah. Ya. Memang praktek keberlanjutan di FAPA itu beberapa waktu dulu itu memang kita coba untuk mengejar meeting the compliance. Tapi beberapa waktu belakangan seperti kata Pak Doni, kita coba untuk bergerak beyond compliance. Ya. Jadi itu saya menyimpulkan bahwa industri sawit perusahaan ini by the end of the time itu tetap sebuah industri bisnis. Artinya dia butuh cash flow, dia butuh profit, bukan hanya kepada direksi manajemen tapi juga kepada para pemegang saham untuk bisa dioptimalkan kepada stakeholder juga menjadi hal yang penting. Pak Don, nggak kerasa ini bincang-bincangnya sudah sampai di kesimpulan bahwa sekali lagi perusahaan harus berdampak untuk bisa berdampak memaksimalkan pendapatan, meminimalkan pengeluaran dan mengoptimalkan output. Kira-kira begitu ya Pak ya? Baik. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di episode berikutnya di Field the Cup because I know you know. Bye-bye. Thank you Pak Ron.